Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir adada kulli dzarratin alfa marrah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini Allah taala berikan kita kesempatan untuk bersama-sama berkumpul silaturahim, membaca burdah, membaca pujian-pujian kepada Allah, memanjatkan pujian-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang kita panjatkan menjadi salah satu bukti kecintaan kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan hajat-hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga kesehatan keimanan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita di dalam ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan ke hariban junjungan Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita selalu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu membawa panji-panji Rasulullah SAW di diri kita atau di kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita bersama, Abah Al-Habib Rusdi bin Yahya beserta akhina fillah Habib Husain bin Rusdi bin Yahya, dan mudah-mudahan semua yang meluangkan waktunya hadir ke tempat ini dengan berhasil menaklukkan hawa nafsunya, berhasil untuk melangkah kaki ke tempat ini. Mudah-mudahan semua diganjar yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a liwajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekarang kita masuk ke dalam hadis ke 32. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabb. Hadisun hasanun rawahu Tabrani. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya sedekah secara diam-diam, sedekah secara bersembunyi itu dapat memadamkan daripada murkanya Allah. Nanti kita bahas. Dapat memadamkan daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala, atau dapat memadamkan daripada kemarahannya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bahas. Sedekah secara diam-diam, sedekah secara bersembunyi, atau sedekah tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Artinya Pak, yang tahu kita sama Allah Subhanahu wa taala, atau kita sama yang diberikan daripada sedekah tersebut. Ada sedekah secara
sendiri-sendiri atau secara tersembunyi, diam-diam, ada juga sedekah secara terang-terangan. Kayak misalnya sekarang di grup-grup ada pembangunan masjid, sedekah jariah ya, misalnya ada pembangunan masjid, ada yang naruh bulan Ahmad 50.000, ada yang ngasih 500.000, ada yang ngasih 1 juta. Itu termasuk terang, terlihat. Dan itu tidak ada masalah karena itu untuk pendataan. Itu balikin nanti kita sama Allah. Itu kita sedekah buat Allah apa buat dilihat orang, itu nanti kembalinya dari kita sama Allah. Adapun sesuatu yang kita keluarkan mesti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya Allah tidak pernah mengingkari daripada janji-janjinya. Kalau melakukan kebaikan, Allah balas daripada kebaikan kita tersebut. Amin ya rabbal alamin. Apa sih itu sedekah? Sedekah itu adalah pemberian yang ditujukan agar mendapatkan pahala. Ini definisi sedekah. Apa sedekah? Pemberian yang dimaksudkan, yang ditujukan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Itu definisi dari sedekah. Sesuatu yang kita keluarkan agar dapat pahala. Itu yang pertama. Atau bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Sesuatu yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Jadi yang pertama agar mendapat pahala, kedua juga agar dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dan juga yang ketiga agar menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah maksud daripada sedekah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asir, sedekah sir. Sedekah secara sembunyi. Sedekah secara diam-diam atau secara sir, ini rahasia. Sir ini adalah secara rahasia. Apa sih rahasia itu? Apa sih sir itu? Sesuatu yang disembunyikan oleh seorang di dalam dirinya. Rahasia. Aku punya sesuatu nih. Aib orang misalnya. Kita tutup. Itu namanya rahasia. Begitu juga sesuatu yang kita umpetin itu adalah sesuatu rahasia. Semua umatku semuanya dosanya diampunkan, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa mujahirin. Sahabat nanya, apa itu mujahirin ya Rasulullah? Bukan muhajirin ya, mujahirin. Apa itu mujahirin? Orang yang Allah sudah tutup aibnya. Allah sudah tutup daripada kekurangannya. Kita kan namanya orang punya salah, punya dosa. Allah udah tutup nih, orang lain nggak tahu kita maksiat. Tapi dibuka, diumbar secara umum. Ini salah satu dosa yang sulit dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan sekarang banyak maksiat secara terang-terangan bangga. Atau maksiat orang-orang sebenarnya nggak tahu tapi diumbar, dia sendiri yang mengumbar. Itu sama aja tidak menghargai Allah Subhanahu wa taala. Allah udah tutup aib. Allah udah ngerahasiain. Kita punya kejelekan nih. Kita punya keburukan, kita punya dosa, kita punya Allah udah rahasiain. Saking cintanya Allah nggak mau kita dinilai jelek sama orang. Tapi kita zaman sekarang malah kejelekan kita yang umbar. Kita kasih tahu, gue dulunya mah begajulan. Wah, gue dulunya parah. Waduh, gue dulunya kacau. Gue pernah begini. Orang yang baru kenal sama kita nggak tahu kita dulu kayak gimana. Ngapain kita mesti cerita? Nah, ini bahaya. Ini salah satu mujahirin. Yang mana dimaksudkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, semua umatku dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang membuka daripada aibnya, mana Allah Subhanahu wa taala telah tutup daripada aibnya. Termasuk juga bagi orang yang membuka daripada kejelekan atau aib orang lain. Allah udah tutup aib orang, bukan aib kita. Aib orang udah tutup. Kita tahu kartunya. Kita buka, sama kita juga termasuk orang-orang yang membuka sesuatu rahasia yang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah.
Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tutfi'u ghadabar rabb. Dapat memadamkan kemarahan atau kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Maksudnya memadamkan murka Allah, mencegah daripada turunnya bala, mencegah daripada turunnya keburukan di dunia dan beratnya hukuman di akhirat. Nah, ini termasuk memadamkan murkanya Allah, atau bisa juga Allah mengampuni daripada dosa-dosa kita. Yang tadinya Allah mau kasih kita cobaan atau ujian, nggak jadi karena kita sedekah secara diam-diam atau sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dijelaskan oleh para ulama, ghadabar rabb ini murkanya Allah. Ini sebenarnya maksudnya adalah azab Allah, hukuman daripada Allah. Karena marah ini adalah sifat yang kurang bagus. Emosi. Nah, kemudian sesuatu yang emosional. Perasaan yang dapat menyebabkan ledakan emosi, bikin marah, sesuatu yang nggak pantas. Itu termasuk sifat manusia, marah. Jadi marah ini bukan sifatnya Allah. Adapun Allah Subhanahu wa taala ialah zat yang maha suci daripada segala sifat kekurangan. Maka yang dimaksud dengan marah atau murka di sini adalah hukuman. Kalau kita sedekah secara diam-diam, nggak banyak orang tahu, nggak ada yang tahu kecuali Allah, atau yang menerima daripada sedekah kita, termasuk bersedekah tersebut dapat mencegah daripada hukumannya Allah atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Kurang lebih artinya seperti itu. Dapat mencegah turunnya keburukan di dunia, sehingga seorang bisa hidup dengan enak, dengan tenang, dengan baik, dan mendapatkan balasan yang baik di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ayo ikhwan, Habibuna Sayyidul Walid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid itu menganjurkan kepada kita semua untuk sering-sering bersedekah. Setiap hari kalau bisa sedekah seadanya. Bisa sedekah. Atau misalnya kita pas gajian sedekah diniatin, itu sebenarnya buat sedekah per hari. Boleh. Contoh misalnya, aku mau sedekah sehari 10.000, berarti sebulan 300.000. Diniatin, ya Allah aku niatkan untuk majlis ini, ya Allah aku niatkan untuk musola ini, untuk pengajian ini, untuk pesantren ini selama 7 hari, sehari 10.000. Bisa. Emang bisa? Ya bisa lah, Allah maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Jangan sampai mencegah daripada sesuatu kebaikan. Ntar akhirnya udah bulanan gak sedekah, harian juga gak sedekah. Akhirnya gak ada sedekah kita. Jadi kita pilih. Kalau sekiranya kalau berat sehari ceban atau 5.000 berat, ya udah bulanan. Lebih bagus lagi kalau bulanan ngeluarin, misalnya nanti harian juga ketemu orang-orang yang kurang mampu, keluarin. Karena apa? Disebutkan di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wanfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul mautu fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dilihat surat Al-Munafiqun ayat 10. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu. Artinya kita diberi nikmat sama Allah, maka kita disuruh infakkan sebelum datang kematian kepada seseorang di antara kamu. Lalu ia berkata, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, ya Rabbi, jikalau engkau bisa menunda, memundurkan daripada kematianku sampai waktu yang dekat, maka aku akan bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Jadi orang-orang muslim
ini kalau bisa milih, itu nanti berupaya bercakap dengan Allah, ya Allah tolong mundurin lagi panjangin umurku ya Allah, biar aku bisa sedekah. Karena apa? Orang yang meninggal udah tahu pentingnya daripada sedekah itu, kemakmuran di kuburnya, di barzahnya, di masyarnya, dan di yaumil qiyamah, bahkan di dunianya juga mendapat keberkahan. Jadi orang muslim ini berkata, ya Allah, andai bisa dimundurin, apa yang mau diperbuat? Bukan yang lain-lain, bukan mau sholat banyak, enggak, bukan mau umroh terus, enggak, fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, kalau emang dikasih boleh dipundurin, aku akan bersedekah dan insya Allah aku akan tergolong daripada orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita didekatkan dan digolongkan bersama orang-orang solihin. Amin ya robbal alamin. Apa yang kita bisa ambil daripada hadis ini? Al-hath ala shadaqat, anjuran untuk bersedekah. Di dalamnya, karena sedekah ini ada manfaat buat saudara-saudara kita yang beriman. Apalagi sekarang zaman ekonomi lagi sulit. Kita sedekah, insya Allah manfaat banget. Orang menerima duit sekarang pasti bersyukur. Alhamdulillah. Serta dapat mendatangkan kebaikan di dunia dan akhirat. Saudara kita gira juga dapat mendatangkan kebaikan di dunia dan akhirat. Kemudian pahala yang dilakukan secara sedekah diam-diam ini lebih besar daripada sedekah yang ditampakkan. Karena kenapa? Satu, kalau kita sedekah diam-diam, orang yang menerima sedekah merasa bersyukur sama Allah dan juga dia merasa terhormat. Kenapa? Harga diri nggak jatuh. Kalau misalnya habis dikasih duit sama orang, cepet, terus kita bilang, tadi gue kasih tuh orang cepet. Ya orang kan ngerasa kecil, ya Allah lu begitu banget udah nolong, ngejatuhin harga diri, kan kasihan jadinya kan. Nah, menyakiti perasaan seorang muslim ini yang nggak baik. Makanya pahalanya jadi kurang. Kalau diam-diam pahalanya lebih besar daripada pahala yang sedekahnya ditampakkan atau secara terang-terangan. Oleh karena itu, syariat menganjurkan kita untuk bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Biar kita sama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Singkat cerita, ada kisah salah satu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang kepengen sedekah diam-diam, niat banget. Sampai malam-malam itu, kalau sekarang kan udah ada lampu ya. Gitu. Masih kelihatan, kalau dulu gelap-gelap, pengen nyari orang susah. Gelap-gelap pengen nyari orang susah. Wah, ini kayaknya orang susah nih, bajunya kurang bagus, bolong-bolong. Akhirnya kasih sedekah. Besoknya gempar di pasar. Oh, jadi viral ini, jadi sebelum zaman ada medsos, kabar ini gampang sampainya dari zaman dulu. Gitu. Viral di pasar. Wah, ini ada yang sedekah. Siapa nih yang ngasih sedekah? Pencuri ini. Ternyata yang dikasih sedekah ini pencuri. Orang yang ngasih sedekah ini orang-orang nggak ada yang tahu, karena diam-diam dia ngumpet-ngumpet, nggak ada yang tahu. Dan dia juga nggak tahu kalau yang menerima sedekah ini pencuri, nggak tahu. Akhirnya dia malam sholat, ya Allah, aku padahal udah nyari-nyari orang yang benar-benar berhak menerima orang-orang susah, ternyata salah sasaran, ya Allah, pencuri. Gitu. Akhirnya malam kedua mencoba lagi. Malam kedua mencoba lagi, nyari-nyari malam-malam. Wah, ini ada ibu-ibu. Ini ada orang perempuan, pakaiannya compang-camping. Wah, ini kayaknya bener nih. Udah nggak ada orang lihat, pengen pokoknya sedekahnya secara diam-diam, nggak ada yang tahu, dikasih. Besoknya di pasar gempar lagi. Wah, tukang zina dapat daripada sedekah. Siapa nih yang ngasih sedekahnya katanya. Akhirnya kedengeran nama nih orang nih yang sedekah nih. Ya Allah, salahku apa ya Allah? Pertama pencuri, padahal aku ngiranya dia orang baik, orang susah. Kedua tukang zina, ya Allah. Dan yang ketiga akhirnya nyoba lagi ikhtiar yang ketiga nih. Ngasih sedekah kemana? Malam-malam lagi masih nih, diam-diam nyari. Wah, gak tahu gempar lagi besoknya di pasar. Siapa yang dapat sedekah? Orang kaya. Agak mendingan nih orang kaya, tapi kan ya orang kaya buat apa sedekah? Dan pada saat itu dikisahkan orang ini galau, gundah karena ngerasa setiap yang dikeluarkan nggak pas. Pertama pencuri, kedua
orang zina. Ketiga, orang kaya, nggak termasuk mustahik atau nggak termasuk orang-orang yang menerima sedekah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa atau akan tetap membalas meskipun sedekah kita salah sasaran. Ini dijelaskan orang ini mimpi Allah Subhanahu wa taala menerima daripada sedekah orang tersebut. Makanya kita, nah ini pentingnya husnuzon sama orang. Pentingnya husnuzon. Mohon maaf, meskipun yang ngamen di jalan HP-nya Android, ya kan? Sekarang kan hampir semua orang HP-nya Android. Yang ngamen juga Android. Yang masih usaha lah ngamen ya. Udah kita kasih aja, beres urusan kita. Jangan ngeliat, wah lu HP-nya keren, ngapain gua sedekah? Nggak usah begitu. Akhirnya hati kita jadi rusak. Udah kasih aja beres. Gitu. Dan kita juga nggak tahu. Kadang-kadang kelihatannya orang rumahnya gede atau mobilnya bagus. Kita nggak tahu juga kan. Atau ustadz punya motor, punya mobil. Kita nggak tahu dia itu dapat pemasukan dari mana. Ya kan? Ustadz di kampung kita ngelihat kesian. Nggak ada pemasukan apa. Nah itu kita kelihatannya kan, wah ini ustadz ini punya mobil, ustadznya punya motor, wah kelihatannya keren, rokoknya bagus. Ya padahal kalau dilihat-lihat semuanya namanya nama orang, rumahnya nama orang, mobilnya nama orang, motornya nama orang. Secara zahirnya aja kelihatan dia yang pakai, padahal semuanya dikasih sama orang dan semuanya ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah yang kita bisa pelajarin, udah jangan pernah ngerasa nyesel sesuatu yang udah kita keluarin. Semuanya dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang salah kalau kita keluarin. Tadi definisi sedekah apa? Mengeluarkan sesuatu harta untuk mencari pahala di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau mengeluarkan harta untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda lagi sama zakat. Kalau zakat harus tepat sasaran. Kalau sedekah meleset dikit enggak apa-apa. Yang penting kita ikhtiar, kira-kira orang nggak mampu atau gitu. Terus orang misalnya banyak utang, orang kaya, orang ada duit kerja tapi banyak utang. Utangnya banyak, mungkin buat masukin daripada anaknya kuliah atau mungkin pernah sekarang kan banyak yang di PHK nih. Ya mungkin kelihatannya mewah, ya tapi udah di PHK, udah nggak ada income aktifnya, udah nggak ada pemasukan yang rutin. Nah, bisa nggak kita sedekah? Bisa. Ini dia. Ya Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa jadi manfaat, khususnya buat kita, buat diri Al-Fakir sendiri, umumnya buat kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.